Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih resep pizza jualanku. Ini resepnya sangat ekonomis, cara membuatnya juga mudah. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa sebelum nonton videonya ditekan tombol subscribe dan loncengnya diaktifkan. Terima kasih. Pertama-tama di sini sudah aku siapin tepung terigu 420 gram, kemudian ragi instan sebanyak 5 gram, gula pasir sebanyak 1 sendok makan, dan BI atau pelembut roti sebanyak 1 gram. Lanjut di sini aku kasih penyedap ayam secukupnya ya. Dan lanjut setelah bahan kering masuk, ini aku aduk sampai merata. Dan setelah bahan kering tercampur merata, lanjut aja di sini aku masukin air es sebanyak kurang lebih 260 ml, tapi aku masukinnya secara bertahap ya. Jadi untuk takaran airnya itu bisa kurang bisa lebih ya, jadi tergantung kelembapan tepung terigu yang kita pakai. Jadi untuk takaran airnya itu tidak harus pas sama banget ya sama yang aku pakai. Jadi bisa kurang atau lebih. Nah, di sini aku sengaja ya untuk memasukkan airnya itu secara bertahap, bisa sampai 3-4 kali karena aku takut adonannya itu kelembekan ya. Nah, seperti ini ya, ini masih kurang untuk airnya, jadi ini aku tambahin lagi untuk airnya. Dan lanjut ini aku ulen lagi ya sampai tepung terigunya itu lembab. Nah, ini setelah aku rasa tepung terigunya sudah sedikit lembab, lanjut aja ini aku masukin untuk margarinnya sebanyak 3 sendok makan. Untuk margarin bisa diganti sama minyak sayur ya atau minyak goreng. Dan lanjut ini aku kasih garam setengah sendok teh. Dan lanjut ini aku ulen lagi sampai margarinnya tercampur. Dan nanti aku lanjutin ngulennya menggunakan mixer ya, agar lebih kalis dan lebih cepat dalam proses pengulenannya. Nah, ini lanjut aku ngulennya menggunakan mixer ya. Kenapa aku nggak dari awal menggunakan mixer mengulennya? Karena agar mixernya itu awet ya, tidak cepat panas. Jadi aku bantu dulu ngulennya dengan menggunakan tangan. Oh ya, jika kalian belum ada hand mixer bisa lanjutkan ngulennya menggunakan tangan ya. Nah, ini setelah aku mixer beberapa menit, ini mau aku cek untuk adonannya sudah pas atau belum. Dan ternyata ini masih kurang ya, karena aku pegang tuh masih kenyal sekali. Dan lanjut aja ini aku tambahin untuk airnya. Dan lanjut aku mixer lagi, dan lanjut ini mau aku cek lagi ya setelah tadi aku tambahkan air, apakah sudah pas atau belum. Dan ini sudah pas ya, aku pegang ini adonannya sudah sedikit lentur ya, tidak terlalu kenyal, jadi ini menurut aku sudah pas. Jadi aku lanjutin lagi memixernya sampai adonannya benar-benar kalis. Nah, ini setelah kurang lebih selama 10-15 menitan, ini adonannya mau aku cek ya untuk kekalisannya. Nah, ini aku cek adonannya sudah mulus dan kalis. Langsung aja ini mau aku timbang dan aku mau bagi-bagi. Nah, di sini aku siapin untuk timbangannya. Dan di sini aku timbang untuk adonan pizzanya per loyangnya itu beratnya 260 gram ya. Dan ini lebih sedikit nggak apa-apa ya karena masih ada sisa adonannya. Jadi di sini per loyangnya lebih 8 gram, jadi totalnya 268 gram. Nah, ini setelah adonannya aku rapikan, aku pindahkan ke loyang yang aku olesin sebelumnya dengan minyak goreng ya. Dan lanjut ini untuk yang kedua aku timbang sama juga beratnya ya. Dan ini aku taruh juga di loyang yang sudah diolesin margarin atau minyak sayur. Nah, ini untuk sisa adonannya mau aku simpen ya di freezer. Nanti kapan-kapan mau aku gunakan lagi. Nah, ini lanjut untuk adonannya yang sudah aku timbang ada 2 loyang. Ini mau aku tutup menggunakan serbet dan akan aku diamkan selama kurang lebih 1 jam ya, sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Dan ini sambil nunggu adonannya mengembang, ini mau aku siapkan untuk sosisnya ya.
Jadi di sini aku mau potong-potong sosisnya karena di sini aku dapat orderan pizza yang satu loyang pakai sosis pinggir. Jadi di sini aku membutuhkan 4 batang sosis ukuran sedang dan ini akan aku bagi atau aku potong menjadi 16 potong ya. Dan untuk loyang yang satunya itu pinggirnya biasa ya, polos, enggak pakai tambahan sosis. Dan lanjut ini aku potong atau aku iris tipis-tipis 3 batang sosis lagi untuk bagian topping tengahnya. Nah, ini setelah selesai aku potong-potong, ini bisa langsung dijadikan topping atau mau digoreng dulu juga bisa ya, dengan sedikit margarin. Dan lanjut ini setelah adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, lanjut aja ini mau aku pipihkan ya. Di sini sudah aku siapin alas kerja, kemudian tadi aku taburi tepung terigu tipis-tipis ya. Kemudian lanjut aja adonannya aku taruh di alas kerja. Kemudian atasnya ini aku kasih lagi untuk tepung terigunya tipis-tipis agar saat aku pipihkan ini lebih mudah ya, adonannya tidak menempel di tangan. Nah, ini lanjut setelah adonannya aku pipihkan, langsung aja aku pindahkan ke loyang yang sebelumnya. Loyangnya sudah aku olesin margarin dulu ya, agar nanti pizzanya kalau dikeluarkan dari loyang itu tidak lengket ya. Nah, ini aku kerat-kerat ya bagian pinggirnya karena nanti ini mau aku kasih sosis di bagian pinggirnya. Untuk jumlah keratannya ini aku bagi jadi 16 keratan ya. Dan untuk membagi-baginya seperti yang udah aku contohin di video ya. Nah, ini setelah selesai semua dikerat-kerat menjadi 16 bagian, langsung aja sosisnya aku taruh di tengah-tengah adonan yang sudah aku kerat-kerat atau aku bagi-bagi ya. Nah, ini setelah sosisnya sudah ditaruh di pinggir semua, ini langsung aja mau aku lipat ya. Yang aku lipat ini bagian ujung-ujung pinggir adonannya ya, jadi aku selempangin ke depan seperti yang aku contohkan di video ya. Nah, ini setelah selesai semua aku lipat-lipat bagian pinggirnya. Ini langsung aja aku dorong ke belakang ya, jadi agar adonannya ini melebar ke belakang ya. Jadi kita dorong-dorong menggunakan telunjuk seperti yang aku contohkan ya. Nah, setelah adonannya rapi, ini langsung aja ditusuk-tusuk tengahnya menggunakan garpu agar saat di-open nanti bagian tengahnya tidak menggelembung. Langsung aja di sini aku kasih topping saus tomat. Untuk topping saus tomatnya ini aku racik sendiri ya. Kalau kalian pengen tahu resep saus tomat racikan aku, nanti link videonya aku tempel di box deskripsi ya. Lanjut ini aku mau topping untuk pizza loyang yang kedua ya. Jadi ini pinggirnya polos ya, tidak pakai tambahan sosis. Jadi seperti ini bentuknya. Oh ya, untuk ukuran loyangnya ini yang aku pakai, ini ukuran loyang 26 cm ya. Dan untuk ukuran pizza yang sering aku jual itu ukurannya cuma 26 cm sama 20 cm ya. Jadi cuma ada dua macam ukuran pizza yang aku jual. Nah, ini setelah aku kasih saus, kemudian aku kasih topping sosis ya. Di sini untuk topping sosisnya tadi aku goreng sebentar menggunakan margarin. Dan lanjut ini aku mau kasih jagung pipil yang aku rebus dan proteina yang sebelumnya aku rebus terlebih dahulu juga ya. Jadi proteina ini terbuat dari kacang kedelai ya, yang bentuknya seperti daging cincang kering, yang biasa ini dipakai untuk campuran topping mie ayam ya. Dan untuk proteina ini aku belinya di pasar ya, di toko yang menjual bahan-bahan frozenan ya, atau mau beli di online juga bisa ya. Nah, ini setelah aku kasih topping jagung dan proteina, aku kasih juga irisan bawang bombay, dan lanjut ini aku kasih parutan keju cheddar ya. Dan lanjut juga ini aku kasih keju mozzarella. Untuk keju mozzarellanya per loyangnya ini aku kasih beratnya 30 gram ya. Dan lanjut ini aku kasih topping saus mayones secukupnya dan aku kasih taburan oregano juga secukupnya. Nah, ini sudah selesai semua ya aku topping, penampakannya seperti ini. Ini akan aku diamkan selama kurang lebih 20 menit sampai adonannya mengembang. Lanjut di sini mau aku open.
Dan untuk mengopennya di sini aku pakai oven gas ya, dengan menggunakan api atas bawah. Sebelumnya ovennya udah aku panasin dulu selama kurang lebih 5 menit. Kemudian lanjut ini aku masukin untuk pizzanya. Nah, ini setelah aku oven selama kurang lebih 5 menit, ini mau aku putar ya posisinya agar nanti warna bagian atasnya itu merata ya. Setelah aku putar posisinya, ini aku mau oven lagi selama kurang lebih 5 menitan. Nah, ini warna bagian atasnya sudah merata ya, sudah kekuningan. Nah, ini aku mau cek untuk bagian bawahnya ya. Jadi untuk yang loyang ini masih putih bagian bawahnya, dan loyang yang satu ini untuk bagian bawahnya sudah kecoklatan, jadi ini sudah matang siap aku angkat. Dan untuk loyang yang kedua juga ini sudah matang ya, langsung aja ini pinggir-pinggirnya mau aku kasih olesan margarin agar tidak kering bagian permukaan atasnya ya, dan agar lebih glowing juga untuk tampilannya nanti. Nah, ini setelah diolesin margarin, langsung aja ini aku mau pindahkan. Aku pindahkan ke atas talenan yang sudah aku alasi atasnya menggunakan kertas nasi KFC. Dan lanjut di sini aku mau potong-potong untuk pizzanya. Jadi di sini untuk loyang ukuran 26 cm, ini aku mau potong menjadi 8 bagian ya. Dengan cara aku potong 2 dulu untuk tengahnya, dan untuk pinggir-pinggirnya ini mau aku potong menjadi 4 bagian ya, dan yang satu lagi menjadi 4 bagian. Jadi ini totalnya menjadi 8 potong. Dan satu potongnya itu ke bagian 2 sosis di pinggirnya ya. Nah, ini untuk harga jualnya aku jual di harga 45.000 ya. Kalau kalian mau ikut jualan juga, untuk harganya disesuaikan aja ya dengan modal bahan-bahan di tempat kalian. Karena tentunya di setiap daerah untuk harga bahan-bahannya itu berbeda-beda ya. Jadi untuk harga jual itu nggak mesti sama dengan yang aku jual. Jadi disesuaikan aja ya dengan bahan-bahan di tempat kalian. Nah, ini untuk pizza yang pinggirnya ini polos dan tengahnya aku kasih mozzarella, ini aku jual di harga 35.000 ya. Oh ya, di sini aku mau berterima kasih ya buat subscriber aku yang sudah merequest resep aku, dan aku ucapin juga selamat ya sudah bisa menerima orderan setelah menonton dan merequest resep pizza atau donat dari channel aku. Dan aku doakan semoga orderannya tambah lancar dan laris manis. Amin ya robbal alamin. Dan sampai di sini aja ya videonya. Terima kasih banyak buat semuanya yang menonton tanpa di skip. Semoga video yang aku share kali ini bermanfaat dan memotivasi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Terima kasih.